Hari ini sebagian besar orang Kristen, termasuk kita, kalau ketemu orang ya suka menyampaikan kata shalom ya, salamnya itu shalom, shalom ya. Ada yang peleset shalom ya, sebenarnya shalom ya. Itu artinya damai sejahtera. Tapi permisi tanya, menurut saudara apa makna dari damai sejahtera itu? Apakah damai berarti tidak ada peperangan, tidak ada kesusahan, tidak ada kepanikan, ya, tidak punya musuh, damai baik-baik semua? Atau damai itu adalah sebuah perasaan tenang, ya, perasaan tidak takut, perasaan bahagia, perasaan senang? Apakah saudara mengerti seperti itu? Bila ya, kalau ada salah satu anggota keluarga atau teman yang menghadapi krisis, ya, menghadapi bencana, masalah keluarga, masalah finansial, atau dia sedang sedih, atau karena ada kematian orang yang dikasihi, apakah kita pantas mengucapkan salam kalau ketemu dia? Ataukah saudara tetap mengucapkan salam dengan menyapanya kalau ketemu? Apakah itu tidak dianggap adalah perkataan basa-basi? Perkataan murahan, atau apakah kira-kira perasaannya gak tersinggung? Uang lagi susah kok. Ya, kenapa mengucapkan salam damai sejahtera? Ya, bila dunia kita sampai hari ini masih merana karena virus corona yang telah mengakibatkan berbagai macam krisis dalam aspek hidup manusia, politik, ekonomi, persenjataan, kesehatan, relasi keluarga, relasi sosial, dengan berbagai macam masalah-masalah lainnya yang terdampak. Apakah mungkin kalau manusia hari ini masih bisa mendapatkan damai sejahtera itu? Tidak heran hari ini ada banyak orang menganggap bahwa mustahil di dunia yang tidak sempurna ini, di dunia yang penuh dengan berbagai macam persoalan ini, kita bisa mendapatkan damai sejahtera. Sebagian besar orang menganggap, oh damai sejahtera itu nanti kalau sudah mati, kalau sudah di sorga, baru ada damai sejahtera yang sejati. Benarkah demikian? Tidak heran saudara, banyak orang kemudian jadi apatis, menjadi negatif, ya, menjadi antisosial, menjadi anti Tuhan, menjadi anti hal-hal yang bersifat rohani. Ya. Semua pertanyaan-pertanyaan tadi mungkin menjadi pertanyaan saudara. Dan hari ini saya ingin membagikan apa sih kata Tuhan Yesus, apa sih kata firman Tuhan. Ya. Mari kita membaca, kalau saudara punya Alkitab, Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Ya, kalau saudara tidak punya Alkitab bisa baca di layar. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Kita membaca bersama-sama, buka suara 1, 2, 3. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini perkataan Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang barusan kita baca di atas
ya, di teks itu tadi ya, mengandung beberapa kebenaran penting khususnya tentang damai sejahtera yang sejati. Yang pertama, damai sejahtera yang sejati adalah anugerah dari Yesus. Ini yang pertama. Anugerah dari Yesus, pemberian Yesus. Nah, saudara, waktu itu setelah Yesus mati, 3 hari kemudian dia bangkit, murid-murid sebagian besar belum tahu, ya, kecuali beberapa wanita di hari pertama. Malam itu, saudara, mereka masih ketakutan. Mereka ketakutan, mereka mengunci diri, mereka bersembunyi. Sebab apa? Sebab Yesus yang mereka banggakan, Mesias yang mereka tunggu, Rabi mereka telah mati. Ditambah dengan orang-orang Yahudi, pemuka agama, mereka ingin mencari pengikut-pengikut Yesus. Menangkap dan menganiaya. Jadi dalam ketakutan, dalam kepanikan. Dalam situasi demikianlah Tuhan Yesus hadir. Pada situasi mereka ketakutanlah Tuhan Yesus yang bangkit itu hadir di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Wow, indah sekali. Pada saat saudara mungkin di rumah ketakutan, kepanikan, mendengar firman Tuhan ini dalam posisi ketakutan, ingat, Yesus hadir, dia bangkit. Dan dia mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Artinya apa? Artinya damai sejahtera itu datang dari Tuhan. Artinya damai sejahtera itu sumbernya adalah dari Tuhan Yesus. Artinya damai sejahtera itu adalah pemberian anugerah dari Yesus. Yesus yang sudah bangkit. Yesus yang maha hadir. Yesus yang hidup. Yesus yang bisa muncul dengan tubuh kebangkitannya tiba-tiba, saudara. Pintu terkunci. Dia maha hadir. Ya. Dan dia masuk ke tengah-tengah murid-murid. Oh, kehadiran Yesus yang bangkit membawa perubahan. Kehadiran Yesus yang bangkit melenyapkan ketakutan para murid. Yang tadinya mereka takut, mereka panik, mereka stres, mereka frustrasi. Ketika melihat Yesus yang bangkit, firman Tuhan bilang, mereka semua bersuka cita. Kehadiran Yesus Kristus membawa damai sejahtera dan sukacita. Ketakutan para murid digantikan dengan sukacita. Walaupun pemuka-pemuka agama, musuh-musuh dari orang Yahudi terus akan mengejar, menangkap mereka. Walaupun masalah belum selesai. Walaupun persoalan masih ada, ya, mereka tidak takut lagi. Sebab Yesus yang maha hadir, Yesus yang hidup itu, Yesus yang memberi damai sejahtera itu, membuat mereka bersuka cita. Mereka ingat lagi, oh sebelum Yesus bangkit, oh sebelum Yesus ini naik ke atas kayu salib, dia pernah berkata. Itu yang tadi kita baca di ayat pembimbing, Yohanes 16 ayat 33. Yesus berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Oh, hebat sekali. Perkataan ini powerful. Aku berkata supaya kamu dapat damai sejahtera di dalam aku. Memang dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan. Tapi ingatlah, aku sudah mengalahkan dunia. Oh, murid-murid ingat. Ingat perkataan Tuhan Yesus sebelum itu. Dan mereka tahu sekarang Yesus jelas-jelas memberi mereka damai sejahtera dan sukacita di tengah-tengah ketakutan mereka. Perkataan Yesus benar, perkataan Yesus terbukti. Ya, tidak ada satupun perkataan Tuhan Yesus di muka bumi ini ketika dia inkarnasi yang tidak tergenapi. Tidak ada satu perkataan pun dari Tuhan Yesus yang salah. Semuanya benar adanya. Luar biasa. Kalau saudara di tengah-tengah murid-murid itu kira-kira saudara ikut sukacita atau saudara ragu-ragu? Atau saudara mungkin, benar gak ini Yesus, jangan-jangan hantu ini ya. Kok pintu-pintu terkunci, kenapa dia bisa datang? Mungkin sebagian murid ada berpikir begitu. Itu sebabnya kemudian Yesus menunjukkan apa? Luka di tangannya. Lihat tanganku. Lihat lambungku. Ya. Artinya apa? Yesus bilang, aku bukan hantu. Aku sungguh-sungguh bangkit. Aku Tuhanmu yang bangkit. Ya. Walaupun bisa tembus dinding. Tapi ini tubuh kebangkitan, tubuh yang mulia.
yang kekal sifatnya, yang bukan sementara. Oh, saudaraku, kebangkitan Tuhan Yesus bukanlah halusinasi para murid. Kebangkitan Tuhan Yesus bukanlah dongeng, bukanlah mitos, ya, bukanlah teori, tapi terbukti. Sebuah fakta, kenyataan historis, sejarah. Sejarah yang terjadi di muka bumi ini di abad pertama. Seluruh hidup Tuhan Yesus, pelayanan dia yang penuh dengan keajaiban dan mujizat, kematian dan kebangkitannya dicatat dan dipelajari oleh para sejarawan terkenal di muka bumi ini sejak abad pertama sampai abad kini. Ada ribuan catatan-catatan dalam dokumen kuno yang sangat mahal disimpan di dalam museum-museum yang terkenal. Oh, saudaraku, Yesus sungguh-sungguh bangkit dan sungguh-sungguh memberimu damai sejahtera. Ya. Jadi bukan tunggu mati. Damai sejahtera yang sejati bukan tunggu saudara mati. Bukan tunggu kalau mudah-mudahan masuk surga. Bukan, tapi ketika masih di bumi ini. Ketika saudara masih di bumi ini, saudara bisa mendapatkan damai sejahtera itu. Ketika kita masih bergumul, walaupun di dunia ini ada berbagai macam tantangan, persoalan, masalah, ya, peperangan, bencana, kelaparan, bencana alam, kecelakaan, sakit penyakit, virus COVID-19 yang belum selesai, walaupun belum mereda. Damai sejahtera itu available. Damai sejahtera dari Tuhan itu bisa saudara dapatkan. Sebab Yesus sudah bangkit. Dia hidup, dia maha hadir, dia maha menyertai. Penyertaan Tuhan adalah kekuatan yang terbesar untuk mengalahkan semua ketakutan, semua kepanikan, semua persoalan. Sebab Yesus yang bangkit adalah sumber damai sejahtera, sumber sukacita, sumber kekuatan, dan sumber berkat yang baru. Walaupun. Itu damai yang sejati. Suatu hari saudara diadakan pertandingan melukis. Ada sebuah perusahaan bikin pertandingan melukis dan memberi judul pertandingan lukisan itu adalah damai sejahtera. Yang ikut daftar dan ikut pertanding itu ribuan orang, saudara. Mereka melukis dengan tema damai sejahtera. Ribuan lukisan masuk, kemudian terpilihlah 3 lukisan final. Saudara tahu juara 3 melukis apa? Juara 3 melukis seorang ibu. Wajahnya tenang, ya, matanya biru, damai seolah-olah. Ya. Wajah yang tenang itu memeluk seorang bayi dalam pelukannya. Bayi itu tutup mata, bulu matanya lentik, dan dia sedang disusui. Ya, ibu itu menyusui bayi itu begitu tenang. Memang bayi dalam pangkuan ibu menemukan ketenangan, menemukan kedamaian. Tapi itu juara 3. Juara 2 melukis apa? Juara 2 melukis padang rumput yang hijau, langit yang biru tanpa awan, kelihatan begitu damai, ada sungai yang jernih mengalir, airnya begitu bening seperti kaca, kita bisa lihat tembus sampai ke batu-batu kerikil yang ada di dasar sungai itu. Lalu di sekitar padang rumput itu banyak domba yang sedang bermain. Semua wajah domba itu tenang, matanya bercahaya. Ada yang lari-lari, ada yang kejar-mengejar, ada yang main home pimpa, ada yang sedang minum air. Wah, mereka semua senang. Lalu ada seorang gembala sedang mengawasi seluruh domba itu. Pegang tongkat. Lalu dia menggendong seekor domba yang bermanja-manja di pundaknya. Domba itu matanya jernih, bercahaya, tenang, damai. Juara 2. Mungkin si pelukis mendapatkan idenya dari Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Di pinggir sungai yang jernih dan tenang. Juara 2, saudara.
Tahukah saudara juara 1 melukis apa? Dia melukis sesuatu yang terbalik dengan juara 2. Dia melukis awan yang gelap. Sebentar lagi akan hujan lebat. Dari jauh kelihatan sepertinya awan itu membawa hujan. Dia melukis laut yang bergelora. Ombak yang besar. Ya. Ada angin. Ada batu karang yang besar. Yang dihempas oleh air ombak itu. Seolah-olah suasana begitu mengerikan. Tidak ada orang yang mau tinggal di pantai yang sedemikian. Lalu di tengah batu karang itu ada sebuah lubang. Berdirilah seekor burung di sana. Matanya bercahaya. Mulutnya terbuka. Kemudian ada not-not balok. Artinya apa? Si burung kecil itu bernyanyi. Di tengah-tengah badai. Ombak yang deras, yang menghempas. Sebentar lagi hujan lebat, langit gelap. Si burung itu tetap bernyanyi. Mungkin lagunya Damai Sejahtera. Damai sejahteramu. Itu damai, saudaraku. Damai yang sejati ada di dalam. Ada di dalam kita ketika Tuhan menaruh itu. Walaupun di luar tidak bersahabat. Walaupun situasi dan kondisi kelihatan belum membaik, tapi Tuhan Yesus bisa memasukkan damai sejahtera itu karena damai sejahtera yang sejati diberikan oleh Tuhan. Sumbernya dari Dia, hadiah dari Dia, anugerah dari Dia yang sudah bangkit. Dan hari ini ditawarkan kepadamu damai sejahtera bagimu. Yesus menawarkan kepada siapa saja. Semua manusia memiliki harapan di tengah-tengah badai yang belum berlalu. Yesus berkata damai sejahtera bagimu. Maukah saudara hari ini mengatakan, ya Tuhan, aku mau mendapatkan itu. Aku mau menerima undanganmu. Aku mau menerima tawaranmu. Ketika Tuhan berkata damai sejahtera bagimu, kawan-kawan. Hei, engkau yang sedang susah, engkau yang sedang sedih, engkau yang sedang sakit, engkau yang sedang menderita. Tuhan mengatakan, damai sejahteraku bagi kamu. Maukah saudara dengan rendah hati berkata, ya Tuhan aku mau. Ya Tuhan, aku menerima damai sejahtera yang kau berikan padaku. Terima kasih Tuhan. Itu respons yang positif. Amin. Puji Tuhan. Nomor 2. Damai sejahtera yang sejati dijamin oleh Roh Kudus. Damai sejahtera yang sejati dijamin oleh Roh Kudus. Ayat 21 Tuhan Yesus berkata untuk kedua kalinya. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Ini artinya sebuah penegasan sampai 2 kali. Sebuah penegasan. Sebuah kepastian. Ya. Jadi damai sejahtera yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus itu adalah pasti. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah, bukan. Tetapi pasti. Sebab apa? Sebab dijamin oleh Roh Kudus. Dijamin oleh Roh Kudus. Itu sebabnya Tuhan Yesus kemudian menghembusi para murid. Menghembusi. Dan dia katakan, terimalah Roh Kudus. Saudara, praktek ini, praktek menghembusi dan mengatakan terimalah Roh Kudus, hanya boleh dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sebab dia adalah Allah pencipta dan dia menciptakan alam semesta ini dengan nafas firman-Nya. Dia memberi kehidupan kepada Adam yang dibentuk dari tanah liat itu adalah dengan menghembusi nafas hidup. Eksklusif hanya dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tidak oleh para rasul, tidak oleh siapapun. Siapapun pendeta, hamba Tuhan, siapapun yang menawarkan menghembusi kamu dan mengatakan terimalah Roh Kudus, itu menyesatkan. Hati-hati saudara, ya, jangan sembarangan. Saudara yang menjadi hamba Tuhan, ya, menjadi pengkhotbah, ya, menjadi rohaniwan,
Ingat, mari kita merendahkan hati menjadi hamba yang baik. Praktek ini hanya eksklusif milik Tuhan Yesus. Ya. Bukan oleh manusia siapapun. Ya, jangan pernah saudara mau dihembusi oleh siapapun yang ngaku-ngaku pendeta, ngaku-ngaku nabi atau rasul, atau siapapun di muka bumi ini. Nah, saudaraku, Roh Kudus yang diberikan oleh Yesus Kristus ini akan tinggal di dalam para murid selama-lamanya. Ini juga pernah Yesus ucapkan sebelum dia disalibkan dan sebelum dia bangkit, yaitu Yohanes 14 ayat 16. Seorang penolong akan kuutus kepadamu. Dia akan menyertaimu, yaitu Roh kebenaran. Dia akan menyertaimu selama-lamanya. Ini loh saudara, ini loh garansi dari damai sejahtera itu. Sebab Roh Kudus adalah garansi. Roh Kudus adalah meterai di dalam diri anak-anak Tuhan yang percaya. Dan Roh Kudus itu yang kemudian jadi saksi yang mengatakan engkau anak Allah yang asli. Engkau bukan yang palsu. Dan Roh Kudus ini juga sebagai penolong, kata Tuhan Yesus. Yang akan menghibur, menguatkan, mendoakan, memimpin, memenuhi kamu. Supaya bisa menjalani hidup di dunia dengan berbagai macam cobaan, godaan, tantangan. Bukan sementara waktu, 1-2 hari, 1-2 bulan. Sampai masa badai ini berlalu, bukan. Tapi selama-lamanya. Oh puji Tuhan, selama-lamanya Roh Kudus tinggal di dalam diri orang-orang yang percaya. Bayangkan saudara, kalau di dalam kamu ada satu meterai yang menjamin kepastian keselamatanmu. Kalau di dalam kamu ada seorang saksi yang mengatakan kau anak Tuhan, bukan anak iblis. Kalau di dalam kamu ada seorang penolong yang memberimu pimpinan, penghiburan, kekuatan untuk menjalani hidup ini dengan penuh kemenangan. Saya tanya, kamu damai enggak? Pasti. Pasti kita mengalami damai yang sejati bukan? Ya pasti dong. Kenapa? Sebab damai sejahtera yang asli bukan suatu usaha atau aktivitas lahiria. Bukan. Bukan suatu perbuatan manusia atau praktek-praktek yang mencoba menenangkan pikiran dan perasaan. Baik dengan aktivitas lahiria atau aktivitas yang bersifat psikologis. Bukan. Damai sejahtera yang sejati dijamin oleh Roh Kudus yang diutus Tuhan Yesus yang bangkit, tinggal di dalam diri orang percaya selama-lamanya. Saya baca sebuah artikel ya, beberapa waktu yang lalu di Filipina, saudara, di Filipina ya, itu ada sebuah kota ya, mereka ingin membuat sebuah kejutan ya, yang mereka sebut dengan damai kelas dunia. Ya, jadi world class peace, damai kelas dunia. Untuk apa? Untuk memenangkan rekod khusus dan bisa dimasukkan ke dalam Guinness World Record. Caranya bagaimana? Caranya kumpulkan orang sebanyak mungkin bersama-sama akan menyalakan lantern, ya, lampu itu ya. Lantern itu lampu kertas itu. Ya, dan mereka, organisasi ini berhasil mengumpulkan 100.000 manusia. Wah hebat sekali ya. Saya belum baca itu rekodnya, betul-betul menang dan masuk ke World Record Guinness Book. Tapi mereka berhasil mengumpulkan 100.000 orang bersama-sama menyalakan lampu. Ya, lampu kertas itu dan diterbangkan. Wah indah sekali, langit berkelap-kelip. Ya. Bercahaya di malam hari. Dan mereka mengatakan logonya, slogannya dibuat yaitu apa? Damai dunia melalui damai di dalam. Ya. World peace through inner peace. Nah, ini logonya mereka, slogan mereka. Caranya bagaimana? Mereka mengatakan organisasi ini akan mengajak sebanyak mungkin orang untuk apa? Untuk bermeditasi. Nah, dengan bermeditasi, mengosongkan pikiran dan hati, maka kita dapatkan ketenangan di hati dan di pikiran. Nah kalau kita tenang di hati, di pikiran kita, maka dunia ini gak ada perang. Dunia ini jadi damai. Menurut mereka. Kelihatannya slogannya masuk akal.
Tapi ternyata banyak dari para peserta tidak merasakan damai di dalam. Saudara, mungkin meditasi, yoga, ya, transcendental meditation, praktek-praktek psikologis, ya, dan kemudian aktivitas-aktivitas mengosongkan diri dan menenangkan hati mungkin bisa mengurangi stres, mungkin bisa mengurangi tekanan darah tinggi, mungkin bisa membuat saudara itu lebih rileks sedikit, gak terlalu panik khususnya pada masa-masa wabah COVID-19 ini, ya, melegakan emosi dan pikiran. Tapi saudaraku, pasti tidak memberikan damai sejahtera yang sejati. Kenapa? Perhatikan, sebab apa yang dilakukan manusia terbatas, manusia itu terbatas, lemah, dan sementara. Apapun yang kau buat di dunia ini, itu sementara. Ya, itu lemah dan itu terbatas. Pertanyaannya, bagaimana mungkin manusia yang lemah, manusia yang terbatas, ya, manusia yang tidak kekal itu, manusia yang bersifat sementara itu, bersifat fana itu, bisa menawarkan damai sejahtera sejati yang seharusnya bersifat selama-lamanya, bersifat kekal, selalu benar dan kuat. Bukan sementara, tapi selama-lamanya. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, Roh Kudus yang akan tinggal di dalam kamu, menemani kamu, menolong kamu selama-lamanya. Terimalah Roh Kudus. Yesus menghembusi kepada semua murid. Permisi tanya saudaraku, sudahkah kau menerima Roh Kudus itu? Sudahkah? Kalau belum, saudara harus rendahkan hati, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi. Maka dia akan mengutus, hanya dia yang mengutus Roh Kudus tinggal di dalammu selama-lamanya. Kalau saudara mengatakan saya sudah terima Pak, permisi tanya, kamu sensitif gak? Kamu peka gak mendengar bimbingannya, mendengar pimpinannya, mendengar bisikannya? Kamu tahu gak suara Roh Kudus sedang di dalam kamu bekerja sesuai firman Tuhan. Suaramu bisa salah, suara manusia bisa salah. Suara hati nuranimu bisa meleset, menyimpang, tercemar. Suara Roh Kudus selalu benar, selalu cocok dengan firman Tuhan. Itu sebabnya cintai firman Tuhan. Ya, sekarang kita masa lockdown, saudara lebih banyak waktu untuk apa? Nyamil-nyamil? Ya, sebagian sudah gendut, ya. Banyak makan, nonton film seri. Oh, berapa season? Ya, seri Korea berlipat-lipat. Atau saudara spend waktu dengan Tuhan, membaca firman-Nya. Itu salah satu manfaat dari COVID-19. Kalau saudara tanya, apa manfaat wabah COVID-19? Lebih banyak waktu, bisa baca Alkitab, bisa belajar firman Tuhan. Lebih banyak dengar firman Tuhan, tapi jangan salah dengar saudara. Ya, banyak juga yang sampah-sampah di luar sana. Saya harap saudara lebih memakai waktu, mencintai firman Tuhan, bergaul dengan Roh Kudus, lebih mengenal bisikannya, dan tahu yang mana yang benar, mana yang salah. Yang nomor 3, terakhir, damai sejahtera yang sejati disertai dengan misi khusus. Misi khusus. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan tugas penyelamatan manusia dengan mati di atas kayu salib, menggantikan hukuman kita. Bangkit kembali, mengalahkan dosa, mengalahkan maut, mengalahkan iblis. Tugasnya selesai di atas kayu salib, dia berkata genaplah, sudah selesai tugasnya. Dia bangkit pada hari ketiga. Dan plannya adalah, rencananya 40 hari menampakkan diri kepada murid-murid, kepada orang banyak. 40 hari mempersiapkan murid-murid untuk meneruskan misinya di dunia ini. Dia selesai dan dia harus pulang ke rumah Bapa. 40 hari kemudian Tuhan Yesus naik ke sorga, disaksikan orang banyak. Tugasnya selesai. Tapi misi di dunia belum selesai. Masih banyak manusia yang perlu diselamatkan. Itu sebabnya dia menyerahkan tongkat estafet misi khusus
kepada para murid, yaitu pelayanan pekabaran Injil. Sebab itu Yesus berkata, ayat 21b, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Wow, Bapa mengutus aku selesai, aku balik, sekarang aku mengutus kamu. Itu misi khusus. Kemudian 23 dia berkata, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Wow, hebat sekali ya. Ayat ini tidak boleh sembarang ditafsirkan dengan berkata, oh ini otoritas khusus. Saya sebut misi khusus. Tapi ada orang kemudian menerjemahkan, oh ini otoritas khusus. Hebat ya kita ya. Tuhan mengutus kita, ya memberi kita otoritas khusus. Lalu seenaknya mengatakan, seenaknya ya berkata kepada orang-orang lain, hei dosamu sudah diampuni ya. Aku tahu dosamu sudah diampuni. Dosamu belum diampuni ya. Kamu itu masih ada dosanya, tetap ada. Yesus bilang. Ya, aku pakai otoritas itu bilang dosamu tetap ada, dosamu diampuni. Oh bukan itu saudara, bukan. Bukan sembarangan, bukan seenaknya, bukan subjektif, sok arogan dan mengatakan, aku pakai otoritas yang diberikan Tuhan Yesus. Bukan. Bukan otoritas khusus untuk sembarangan menentukan dosa orang, menghakimi dosa orang diampuni atau tidak. Bukan. Ya, juga bukan otoritas khusus untuk mengangkat diri. Mengangkat diri dan mengklaim diri. Aku utusan Tuhan yang otoriter. Ya, dia nggak bilang otoriter, tapi mengklaim sebagai akulah utusan Tuhan yang secara khusus. Ya, utusan Tuhan yang khusus. Ini arogansi subjektif namanya. Menganggap diri lebih hebat dari yang lain. Dari semua hamba Tuhan, akulah yang paling hebat. Hati-hati dengan pendeta-pendeta dan guru-guru palsu. Atau klaim nabi palsu ya sebagai nabi atau rasul yang menganggap diri lebih hebat dari yang lainnya. Yang suka klaim mengatakan, saya adalah utusan Tuhan. Yang dengar suara Tuhan langsung. Saya langsung dengar suara Roh Kudus mendidik, mengajar saya. Saya gak perlu sekolah teologi, gak perlu sekolah Alkitab. Gak perlu manusia mendidik saya. Langsung Yesus mengajar saya. Langsung Roh Kudus mengajar saya. Akses langsung. No. Bukan itu maksudnya. Ya, hati-hati juga yang mengatakan, oh saya dengar Tuhan bilang sama saya. Ya, bahwa saudara harus melakukan titik-titik dan titik-titik. Hati-hati dengan yang begitu. Hati-hati juga bilang, oh Roh Kudus bilang sama saya, Roh Tuhan bilang sama saya. Saudara harus A, harus B, harus C. Hati-hati saudara. Apalagi kalau perintahnya itu ya, sudah menyuruh saudara melakukan sesuatu yang aneh, sesuatu yang nekat, sesuatu yang gak waras. Atau perintahnya itu mengkultuskan dirinya, seolah-olah dia dewa, dia lebih hebat, dia lebih tinggi dari yang lain-lain. Semua yang lain itu gak benar. Hati-hati saudara. Walaupun pakai ayat, lalu cocok-cocokkan dengan ayat, hati-hati, ini namanya ilmu cocokologi. Mencocok-cocokkan. Atau asal comot ayat, ya itu comotologi. Comot-comot, saudara. Comot sini, comot sana, tidak lihat konteksnya. Tidak melihat Alkitab secara keseluruhan, saudara. Atau subjektif, seenaknya. Menurut saya, ini Tuhan yang langsung mengajar sama saya, tafsir seenaknya, saudara. Hati-hati, gak perhatikan sejarah, gak perhatikan konteks budaya, konteks pendengar, penulis, dan lain-lain, saudara. Gak belajar baik-baik. Perhatikan, kalau tidak cocok dan sesuai dengan Alkitab secara menyeluruh, saudara berhak menolaknya. Kalau saudara tidak ada konfirmasi dari Roh Kudus yang juga di dalam kamu, hati-hati saudara bisa menolaknya. Dulu ada teman saya, dia praktek pelayanan di sebuah kota, lalu ada seorang majelis gereja, ya semua majelis itu hamba Tuhan juga, masih single, kepalanya botak, ya nggak terlalu cakep, ya naksir ini teman saya cewek yang cakep. Lalu dia bilang sama teman saya ini mahasiswa teologi yang masih praktek, saya sudah doa 2 minggu dan Tuhan bilang sama saya bahwa kaulah jodohku.
Walaupun dia pemimpin, walaupun dia punya gelar, walaupun dia itu sekolah, walaupun punya otoritas itu, saudara jangan cepat percaya. Teman saya nangis, lari balik ke kampus. Lalu dosen bilang, balik lagi bilang sama pemimpin itu, sorry ya Tuhan gak bilang sama saya. Mengerti saudara, itu konfirmasi. Jadi bukan sepihak, seenaknya aja. Oh Tuhan bilang sama saya, kamu harus mempersembahkan setengah dari rumahmu. Tuhan bilang saya bahwa dia sudah mau datang, jual rumahmu besok ya, lalu persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Saudara bilang sorry, Tuhan gak bilang sama saya. Dia bilang sama kamu, gak bilang sama saya. Perlu konfirmasi saudara. Jangan kira cuma you yang punya Roh Kudus, gue gak punya. Sama-sama punya. Kalau benar, dia akan cerita sama kamu. Dia akan cerita sama saya. Bilang begitu. Harus ada konfirmasi, saudara. Hati-hati. Saya pelayanan di Indonesia baru tiba di airport, sudah dijemput, diajak makan di restoran. Ya, teman saya ajak makan, lalu kumpulin 3 family yang tidak percaya Tuhan. Saya nggak tahu diajak makan, ternyata suruh saya nginjili. Saya ceritakan Yesus yang bangkit. Saya ceritakan Yesus yang mati di salib. Waktu bilang Yesus yang bangkit, mereka ketawa. Lalu yang satu bilang, Pak, Bapak nggak tahu ya, itu minggu lalu di Jelambar, di Jakarta itu ada 9 pendeta, 9 orang mengatakan mereka dapat perintah dari Tuhan Yesus. Ya, disuruh Tuhan Yesus mendoakan orang yang mati loh. Sudah dipeti. Mereka akan melakukan seperti Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, mereka akan melakukan membangkitkan mayat itu. 9 orang. Tapi tidak bangkit. Mana? Dia bilang Yesus bangkit, punya kuasa. Hamba-hambanya bisa melakukan seperti Tuhan Yesus. Meniru seperti Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Mana? Saya cuma digituin, saudara. Hah? Coba Bapak jawab, itu kenapa bisa begitu? Pendeta loh, 9 orang loh Pak, bukan 1 orang loh. Nah coba gimana jelasin? Saya bilang maaf, saya gak kenal ke-9 orang itu. Tapi izinkan saya bilang, bukan menghakimi, menilai. 9 orang itu pendeta palsu. Saudara, diamond aja ada palsu kok. Mirip. Gak heran ada pendeta palsu. Gak heran banyak orang Kristen palsu. Di Amerika berapa gereja yang liberal? Pendetanya homo kok, lesbi kok. Kaget dia dengar, hah? Pendeta homo? Tapi yang saya tawarkan kepadamu hari ini, bukan menjadi seperti pendeta itu atau orang Kristen palsu. Saya tawarkan Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh bangkit dari kematian secara historis. Secara sejarah. Fakta kenyataan, bukan dongeng, bukan teori. Yesus bangkit mengalahkan maut. Kalau engkau tidak bisa mengalahkan maut, engkau membutuhkan Tuhan Yesus. Saya puji Tuhan ketiga orang itu menerima Tuhan. Tapi poin saya saudara, hari ini memang ada pendeta palsu. Sengaja memalsukan, hanya mau cari nama, kalau bangkit dia terkenal. Kalau gak bangkit bilang orang gak kurang beriman itu menang sendiri. Ada yang ngaku-ngaku nabi, rasul, palsu pasti. Karena nabi udah selesai perjanjian lama. Rasul perjanjian baru. Setelah 12 rasul gak ada rasul yang lain. 20 abad gak ada rasul. Tiba-tiba abad 21 muncul rasul. Siapa? Saya mengajak kita semua rendahkan hati. Mari menjadi hamba yang melayani. Yang sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Jadi telepon seorang teman dari Indonesia. Istri temannya sakit kanker stadium 4. Nah istrinya suka ke persekutuan karismatik, gak tahu di mana. Lalu pendetanya datang. Tuhan bilang, istrimu pasti sembuh. Saya akan panggil tim doa khusus, doa pakai bahasa roh. Tapi bapak bersedia gak suaminya? Dia bilang sama suaminya, you bersedia gak mendukung pekerjaan khusus? Ini ada persembahan khusus yang perlu you berikan. Oh suami sangat mencintai istrinya. Dia kasih berapa aja. Setelah didoakan, istrinya meninggal.
Gak lama kemudian meninggal. Sang suami marah besar, pendeta bohong, orang Kristen pembohong, pendusta. Satu makan nangka, semua kena getah. Sampai hari ini, teman dari sahabat saya yang telepon itu bilang, Pak Edi tolong, bagaimana nginjili teman saya ini? Dia tadinya sudah simpati, udah datang-datang, sekarang menolak, mengejek, menghina, membuang kekristenan. Semua palsu. Saya bilang, wow itu PR besar. Gak gampang. Dia kena ajaran palsu, dia kena praktek palsu. Alkitab tidak pernah mengajarkan doa kesembuhan pakai bahasa roh, gak pernah. Alkitab tidak pernah bilang seorang itu dapat perintah langsung. Berani jamin ini pasti itu. Siapa? Yesus berkata, waspadalah. Di zaman akhir ini akan muncul guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Yang coba menyesatkan banyak orang, bahkan yang bisa melakukan mujizat. Untuk menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ayat 23 ditegaskan sekali lagi, bukan otoritas khusus. Ayo 1, 2, 3 ngomong, bukan otoritas khusus, tapi misi khusus. Misi pekabaran Injil. Ketika kita memberitakan Injil keselamatan, karena Yesus sudah naik ke sorga. Tugas dia tentang keselamatan sudah selesai. Misi keselamatan. Sekarang kita yang diutus. Sama seperti Bapa mengutus Kristus, dia mengutus kita. Meneruskan misi keselamatan ini. Ketika kita mengabarkan Injil, mengabarkan salib Tuhan yang mengampuni, mengabarkan kebangkitan Kristus yang memberi hidup kekal. Setiap orang yang menerimanya, kita umumkan dosamu diampuni di dalam Yesus Kristus. Bagi siapa yang menolak, kita umumkan. Barang siapa yang tidak percaya, dosanya tidak diampuni. Kau gak bisa menyelesaikan dosamu dengan apapun. Kecuali engkau datang kepada Yesus Kristus. Saudara, semua amanat agung Tuhan Yesus yang ditulis di kitab Injil, bagian akhir, dan kitab awal kisah para rasul, itu adalah misi khusus. Supaya semua murid Kristus, semua kita, bukan hanya hamba Tuhan, rohaniwan, full time, semua kita diberi misi khusus. Artinya kita yang sudah menerima damai sejahtera itu harus diteruskan kepada orang lain. Damai sejahtera yang sejati disertai misi khusus. Inilah tujuan kita diselamatkan. Inilah tujuan kita menerima damai sejahtera. Supaya kita setelah terima tidak lipat tangan. Tidak ongkang-ongkang tunggu naik sorga. Tidak menjadi arogan, tidak menjadi egois, tidak menjadi malas. Tidak menjadi cuek dan tidak peduli. Tapi kita membagikan kepada orang lain. Tujuan hidup orang Kristen bukan mencari kekayaan. Bukan mengejar kekayaan dunia. Bukan mengejar hal-hal yang bersifat jasmani dan nafsu kedagingan. Bukan untuk mencari kemewahan pamer diri. Tapi untuk membagikan kabar keselamatan bagi setiap orang yang belum percaya, dimulai dari keluarga sendiri, teman-teman dekat, dan orang-orang yang Tuhan izinkan kamu ketemu. Sebelum Kristus datang kedua kali sebagai hakim, segala hakim bagi umat manusia. Injil Kristus harus disebarkan, dikabarkan kepada semua suku bangsa. Barulah kedatangannya akan tiba. Itu tanda terakhir sebelum Yesus datang kedua kali. Saya tutup dengan cerita ini. Saya melayani di Australia waktu itu. Khotbah di mahasiswa Indonesia di sana. Lalu sebelum khotbah saya bilang, ambil selembar kertas, tuliskan 2 cita-cita saudara. Mahasiswa-mahasiswa tulis cita-citanya, gak sampai 1 menit bawa ke depan. Lalu saya baca, wow, cita-cita mahasiswa Indonesia di Aussie itu hebat-hebat. Ada yang mau jadi insinyur, jadi dokter, ya, jadi businessman, jadi CEO, ya, jadi ahli musik, ahli kimia. Ada yang bilang mau cita-citanya mau bangun rumah yang mewah di tepi pantai. Ada yang cita-cita mau menikah dengan wanita tercantik di dunia, macam-macam lah. Ya. Tapi semua bagus-bagus. Saya katakan silakan gantung cita-citamu setinggi mungkin sampai di bulan. Kalau suatu hari gak capai bulan, minimal kamu jatuh di sekitar bintang-bintang. Masih bintang, saudara. Sekarang saya bilang ambil selembar kertas lagi, tulis cita-citamu. Kalau minggu depan Tuhan Yesus datang kembali. Hari kiamat. Mereka tulis-tulis lagi, gak sampai 1 menit, bawa lagi ke depan. Saya baca, saudara.
berubah 180 derajat. Dari hal yang duniawi menjadi hal yang sorgawi. Dari hal yang sementara menjadi hal yang bernilai kekal. Ada yang tulis, aku mau langsung pulang Indonesia nginjili nenek saya. Aku mau pulang Indonesia nginjili bapak mama saya belum percaya. Aku mau rajin melayani Tuhan. Ya, aku mau rajin baca firman Tuhan. Kabarkan Injil. Rata-rata banyak yang kabarkan Injil kepada orang-orang lain. Bahkan ada satu anak tulis, aku mau jadi pendeta. Oh. Saya bilang, ya ini pendeta super me. Sekolah 1 hari, siram air panas langsung jadi. Melayani 6 hari. Tapi poin saya adalah, kalau waktumu singkat, kau tidak akan bercita-cita hal-hal yang bersifat sementara dan bersifat duniawi, saudaraku. Izinkan saya tanya, apa cita-citamu? Kalau Tuhan izinkan badai ini berlalu, saudara panjang umur, apa cita-citamu? Lebih kaya? Hari ini banyak orang kaya gak bisa spend money-nya. Mau beli ini gak bisa, mau pergi ini gak bisa, ke situ gak bisa, gak ada nilainya. Biar kamu sadar, uang tidak membahagiakan kamu. Uang gak bernilai kekal. Apa cita-citamu? Beli rumah lebih besar? Punya aksesoris yang lebih mahal, bersaing dengan orang lain? Lebih terkenal di medsos? Viewermu berjuta-juta? Itu cita-citamu? Apa cita-citamu kalau Tuhan masih memperpanjang umurmu? Oh saudaraku, sebenarnya kita semua dekat dengan maut. Kalau Yesus belum datang kita bisa pergi, iya kan? Kamu bisa pergi sebelum Yesus datang. Mari kita bercita-cita melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan misi khusus, misi penginjilan ini, menghasilkan buah yang bernilai kekal. Mari saudaraku, jangan tertidur, jangan hidup untuk diri sendiri. Kalau Tuhan izinkan kau hidup panjang umur, punya berkat, punya uang, punya karunia, punya mulut bisa bicara, punya kesempatan. Maukah saudara mengambil misi khusus ini? Melakukan misi khusus ini, memenangkan jiwa untuk kerajaan Tuhan. Amin. Ini juga bukti bahwa damai sejahteramu asli. Damai sejahtera yang asli datang dengan diam-diam kamu terima. Tapi kalau sungguh kamu terima, asli ya, kamu tidak bisa diam. Kamu tidak akan tinggal diam. Kamu akan bicara, kamu akan bagikan kepada orang lain. Amin. Saya doakan biarlah hidup saudara berbuah untuk kerajaan Tuhan. Amin.